Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, kembali lagi di segmen Tanya Dirut. Maraknya saudara-saudara kita yang ingin melaksanakan ibadah umroh dari berbagai kalangan, mulai dari ASN, swasta, menengah ke bawah, bahkan menengah ke atas sekalipun, orang-orang di usia senja, anak-anak sampai balita itu ingin melaksanakan ibadah umroh. Lebih-lebih setelah rentetan pesta demokrasi seperti Pilpres, bahkan sebentar lagi Pilkada serentak, ada di antara mereka ini yang melaksanakan ibadah umroh 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali. Nah, ini menjadi pertanyaan khususnya bagi saya, apa sih penyebabnya mereka ingin sekali melaksanakan ibadah umroh berkali-kali. Alhamdulillah telah hadir bersama kita di Root RHS Travel. Kita akan banyak berbincang terkait hal tersebut. Pak Dirut, apa sih yang menyebabkan saudara-saudara kita ini ingin berkali-kali melaksanakan ibadah umroh ini? Yang menjadi magnet atau penarik orang-orang untuk melaksanakan ibadah umroh adalah pertama, dasar keimanan. Seperti yang sudah diungkapkan di dalam Al-Quran, Inna awwala baitin wudi'a linnas. Sesungguhnya rumah pertama kali yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, bukan untuk umat Islam saja, untuk manusia, yaitu yang berada di kota Mekah, Baitullah sendiri. Sebagai apa? Sebagai berkah, sebagai petunjuk, sebagai rahmat untuk alam semesta. Sehingga magnet yang luar biasa tersebut memanggil seluruh manusia dari seluruh jagat, dari seluruh penjuru untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang sudah umroh sekali, ya, nanti pengen lagi untuk melaksanakan umroh kedua kali. Yang sudah 2 kali pengen umroh 3 kali. Dan pengen berkali-kali. Apalagi orang yang belum pernah umroh, ya. Nanti mereka sudah bercita-cita dari kecil dan ternyata itu terwujud ketika mereka sudah berada di usia senja. Bahagianya luar biasa. Seperti ada magnet yang sangat dahsyat yang ada di muka bumi ini yang memanggil mereka untuk datang ke sana. Mungkin seperti itu jawabannya. Jadi Masya Allah seperti itu ya Pak Dirut. Ya, Bahkan betul. kemarin Alhamdulillah setelah saya menemani jamaah, itu ada jamaah yang mengatakan belum landing di bandara Jakarta sudah ingin kembali Ustaz. Itu Masya Allah, ternyata ada magnet ya seperti itu yang menyebabkan kita itu ingin bahkan berkali-kali kembali ke tanah suci Madinah maupun Mekah Al-Mukarramah. Oke, selanjutnya Pak Dirut, sebagai tradisi di Indonesia, bahkan kita di Lombok ini, para tamu Allah ini sebelum berangkat melaksanakan ibadah umroh ini, ada beberapa tradisi. Bahkan saudara-saudara kita yang dari ASN itu jauh-jauh hari mempersiapkan izin cuti dan sebagainya. Kemudian ada acara walimah safar sampai 1 hari, bahkan ada yang 2 hari. Itu sebenarnya seolah-olah rangkaian ibadah umroh ini rangkaian ibadah yang panjang. Nah, itu sebenarnya berapa hari sih umroh itu? Lah, justru orang umroh itu nggak menghabiskan waktu yang sangat panjang. Cukup 2 jam saja. 2 jam? Iya, 2 jam. Paling maksimal 5 jam udah selesai orang umroh.
Nah, yang panjang itu adalah sebelum umroh dan setelah umroh. Itu yang bikin panjang. Tapi kalau kita kembali ke inti daripada umroh, seperti orang sholat ya. Orang sholat itu berapa lama sih orang sholat? Paling 5 menit selesai. Mm-mm. Ya, umroh juga nggak lama. Intinya adalah rukun dan wajib umrohnya. Coba, inti dari pekerjaan umroh itu pertama niat. Ya, udah niat seperti orang sholat. Aku niat sholat lillahi ta'ala. Setelah itu takbiratul ihram, ruku, sampai salam selesai. Ya kan? Nah, orang umroh juga begitu. Setelah dia niat, masuklah kepada rukun yang kedua, yaitu tawaf. Tawaf 7 putaran Ka'bah. Kalau orang tawaf ini paling lama ya 1 jam lah ya, 1 jam. Atau dengan rentetan-rentetan sunnah lainnya, sholat sunnah setelah tawaf, kemudian berdoa nangis-nangis, ada yang mau sampai baca Quran, dan ini yang bikin lama sebenarnya. Kalau tawaf sendiri mungkin paling lama 1 jam. Kemudian masuk ke rukun ketiga, yaitu sa'i. Sa'i ini perjalanan dari Bukit Sofa ke Marwah. Sofa ke Marwah ya jaraknya kurang lebih sekitar 350-an meter ya. Jadi Sofa ke Marwah mungkin menghabiskan waktu sekitar 7 sampai 10 menit. Anggaplah itu akan selesai 1 jam lebih, 1 jam lewat 10 menit. Nah, jadi kalau kita jumlahkan, tawaf menghabiskan waktu sejam, sa'i menghabiskan waktu sejam, ya. Kemudian setelah itu tahallul dengan cara mencukur rambut. Nah, rukun yang kelima itu tertib. Dan tertib ini tidak terlalu tampak atau terlihat. Yang terlihat itu yaitu hanya berniat, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Jadi kalau tawaf sama sa'i ini digabungkan, orang umroh itu nggak akan habis sampai 2 hari, 3 hari. Paling lama 5 jam mereka sudah kelar umrohnya. Oh, berarti itu tergantung kondisi juga ya, Pak Dirut ya di Mm-mm. sana. Berbeda nanti ketika Ramadan ya. Ya, seperti waktu Ramadan misalkan. Waktu Ramadan itu kan ramai. Hmm. Orang-orang yang umroh itu luar biasa banyaknya karena mereka tentunya pengen merasakan momen-momen Ramadan seperti apa. Apalagi waktu haji. Nah, ketika Ramadan mungkin agak lebih panjang durasinya. Orang melaksanakan tawaf bisa sampai 2 jam, orang sa'i 2 jam jadi 5 jam. Karena pernah kemarin tuh Pak Dirut selama di sana ketemu malam Jumat. Oh, Malam oh. Jumat kemudian membawa rombongan yang lumayan banyak, satu Mm-mm. bis. Itu hampir 2 jam Pak Dirut kami itu melaksanakan tawaf. Jadi tergantung kondisi ya. Tapi kalau di kondisi normal itu sampai 2 jam ya untuk melaksanakan Betul. ibadah tawaf Jadi dan sa'i. intinya memang hanya 2 jam itu. Intinya ya. Mm-mm. Nah, yang bikin panjang itu sebelumnya buat apa? Karena kan mereka masuk Madinah dulu. Mm-mm. Ya, kemudian setelah umroh mereka ngapain lagi? Nah, itulah yang akan bikin kegiatan paket umroh itu seperti panjang. Tapi kalau yang intinya saja tidak lebih daripada 2 sampai 5 jam. Oke Pak Dirut, ini ada beberapa paket umroh. Ada starting Jakarta, starting Hmm. Lombok. Ini mulai dari harga 23 juta, 9 hari. 26 juta ini 12 hari. Apa saja ini yang dilakukan selama berada di Tanah Suci, paket 9 hari dan 12 hari ini? Ya, ini paket umroh. Sekarang para travel agent mengemas perjalanan ibadah umrohnya dengan paket 9 hari, 12 hari, 15 hari, sebulan. Nah, menurut saya ini paket kalau dibandingkan dengan paket orang-orang zaman dulu yang melaksanakan ibadah umroh, mereka umroh sampai setahun. Sampai 1 tahun. 1 tahun. Karena mereka umroh sekalian sama haji. Dan yang bikin mereka itu senang tentu dengan selain magnet yang ada di kota Mekah, orang-orang zaman dulu kan perjalanannya panjang nih. Mereka berjalan dari tanah air menuju ke kota Mekah dengan menggunakan kapal, menghabiskan waktu sampai berbulan-bulan, berhari-hari. Tapi tentu belum ada istilah beberapa visa seperti sekarang ini. Iya, belum. Cuma ini kan kalau kita bandingkan dengan
bentuk paket yang saat ini ada, yang sudah dikemas oleh travel ada 9 hari, ada 12 hari, ada 15, bahkan sampai 1 bulan. Dibandingkan dengan paket orang-orang zaman dulu yang sampai 1 tahun, mereka ngapain aja? Ya mereka biasanya, yaitu ketika mereka sudah melaksanakan ibadah umroh 1 kali, kemudian mereka banyak yang nyantren, ya, jadi santri di sana. Jadi terkenal sekali orang-orang kalau zaman dulu itu dengan perjalanan ibadah umroh yang panjang, pulang-pulang dari kota Mekah atau kota Madinah menjadi orang alim, menjadi ulama. Karena sambil umroh mereka banyak menuntut ilmu. Itu kegiatan orang-orang zaman dulu ketika melaksanakan ibadah umroh. Beda dengan paket umroh zaman sekarang. Karena kalau kita lihat ini paket 9 hari, paket 12 hari itu dikemas cukup untuk orang-orang yang ya, kita anggap sibuk ya. Kita anggap sibuk karena kegiatan-kegiatan yang ada di Indonesia, sehingga dengan waktu yang singkat tersebut tentu ingin memberikan kesan, ingin memberikan nilai-nilai manfaat yang luar biasa setelah umroh. Nah, jadi ketika berada di sana nantinya ini kan di jamaah umroh itu akan disodorkan berbagai kegiatan. Dan kegiatan ini tentunya di luar inti umroh ya. Kalau umroh tadi sudah kita bahas, cukup 2 jam, 5 jam, kelar umrohnya. Ya, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Nah, tapi sebelum itu, jamaah diajak menuju ke kota Madinah. Untuk apa? Untuk ziarah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di samping ziarah ke Rasulullah, di sana kan ada makam-makam atau ada kuburan-kuburan para sahabat. Mereka berkunjung ke sana. Di samping itu kita tahu bahwasanya Madinah itu wabil khusus yang ada di area Masjid Nabawi. Di situ Allah ganjar pahala orang yang sholat dengan kelipatan 1000 kali di kota Madinah ya. Kemudian di area Tanah Haram kota Mekah, bukan cuma di area Masjid Nabawi, Masjidil Haram ya, tapi di seluruh penjuru kota Mekah yang masuk area Tanah Haramnya diganjar dengan kelipatan 100.000. Bukan cuma sholat, sedekah, kemudian perbuatan-perbuatan baik lainnya diganjar dengan kelipatan itu. Nah, nanti mereka akan diajak ziarah-ziarah, yaitu ke beberapa tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Madinah seperti Masjid Quba, kemudian Jabal Uhud, tempat berkecamuknya peperangan Uhud ya. Kemudian tempat-tempat bersejarah telah terjadinya peperangan Khandaq. Di situ ada 7 masjid dan mereka akan diajak ke tempat-tempat itu, sehingga menimbulkan nilai atau ibrah yang luar biasa bagi orang yang mengunjunginya. Biasanya berapa hari jamaah ini berada di Madinah, Pak Dirut? Ada yang 3 hari, ada yang 9 hari. 9 hari ini biasanya mereka mengejar arba'in ya. Paket sholat 40 kali berjamaah di Masjid Nabawi. Nah, cuma kalau paket 9 hari itu biasanya jamaah itu berada di kota Madinah 3 hari. Kalau paket yang 12 hari atau paket 15 hari biasanya mereka berada di kota Madinahnya 4, 5, ada yang sampai 7 hari. Tergantung travelnya atau agen wisatanya mau membuat paket berapa lama di kota Madinah. Baik, itu untuk program Madinah ya. Betul. Setelah dari Indonesia ada yang langsung ke Madinah atau dari Jeddah menuju ke Madinah. Berarti setelah itu jamaah menuju ke Mekah. Betul. Untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya, Gitu. ya betul. Baik, Pak Dirut, itu kan agenda selama berada di Madinah. Nah, selanjutnya sisa beberapa hari di Mekah Al-Mukarramah ini jamaah ini ngapain saja, Pak Dirut? Nah, itu intinya. Setelah jamaah umroh ini melaksanakan kunjungan di kota Madinah, ya hukumnya sunnah ya. Hukumnya sunnah, dan walaupun sunnah tentunya ini sunnah yang sangat ditekankan bagi orang yang melaksanakan ibadah umroh maupun haji, sangat disunahkan untuk mengunjungi kota Madinah, untuk mengunjungi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ini kita tahu sebagai sosok yang sangat mulia. Dengan kehadiran beliau di muka bumi ini, kita menjadi
umat Islam, kita merasakan nikmat yang luar biasa. Makanya itu sangat ditekankan sekali ketika kita ingin melaksanakan ibadah umroh untuk mengunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke kota Mekah dari Madinah, tentunya jamaah ini sudah melaksanakan mikot ya. Di mikot itu mereka memasang niat untuk berumroh. Perjalanannya dari Madinah sampai Mekah itu kurang lebih menghabiskan waktu 5 sampai 6 jam. Nah, setelah itu jemaah umroh masuk ke hotel, beres-beres, diajak makan, diajak yang ingin pergi ke toilet, selesaikan dulu urusan toiletnya. Nah, setelah itu sudah beres semua, nanti ada pengurus yang biasanya kita sebut dengan mutawib. Ya. Ya. Apa mutawif itu? Mutawib ini bahasa Arab yang artinya guide ya, pembimbing. Pembimbing. Nah, biasanya istilah mutawib ini kita tahu mereka sebagai pembimbing lokal yang mengerti lapangan yang ada di sana. Ya, selain mereka mengerti lapangan, juga mereka mengerti hukum-hukum tentang ibadah umroh. Mereka akan membimbing jemaah umroh untuk melaksanakan penyelesaian umrohnya, baik itu melaksanakan tawaf sampai sa'inya selesai. Tapi mutawif ini apakah dia menunggu di Mekah atau memang dari penjemputan tadi, Pak Ya, Dirut? baik. Ini kan travel umroh ini tentu mereka sangat memperhatikan segala hal, segala aspek yang ada, baik pelayanan maupun hal-hal yang berkaitan dengan ibadahnya. Jadi jemaah umroh itu mereka dibimbing oleh mutawif ya dari kedatangan sampai kepulangan. Dari kedatangan. Ya, sampai kepulangan, dan biasanya mereka orang-orang lokal di sana. Yang memang tinggal di sana. Yang tinggal di sana atau mereka dari Indonesia dan memang ditugaskan oleh travel agennya untuk menjadi mutawif di kota Madinah maupun Mekah. Begitu. Jadi mereka yang bimbing jamaah dari kegiatan-kegiatan yang kecil-kecil seperti ziarah-ziarah. Ziarah-ziarah ini maksudnya kunjungan-kunjungan ya. Seperti saya misalkan mau berkunjung ke rumahnya Pak Ikhwan. Nah, artinya saya ziarah ke Pak Ikhwan. Atau kita mau berkunjung ke lapangan, ziarah ke lapangan gitu, lapangan bola misalkan, ziarah ke lapangan bola. Jadi ziarah-ziarah ini digunakan oleh travel sebagai istilah kunjungan-kunjungan ke beberapa lokasi bersejarah yang ada di sana. Begitu. Kemana saja biasanya ziarah itu di kota Mekah? Nah, ziarah-ziarah itu kalau yang di kota Mekah ke area Jabal Sur, kemudian ke area Masy'ar Haram, yaitu tempat pelaksanaan ibadah haji. Jadi umroh itu beda sama haji ya. Kalau umroh tidak ada hal yang berkaitan dengan Arafah, Muzdalifah, Mina, nggak ada itu. Jadi Arafah, kalau orang umroh itu cukup selesai niat, pergi ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul, selesai sudah. Nggak ada urusannya dengan pergi ke Arafah, Muzdalifah, Mina, dan itu hanya untuk kegiatan-kegiatan haji, baik itu rukun maupun wajib haji. Cuma orang-orang melaksanakan ibadah umroh dikemas oleh para travel agent untuk kunjungan ke lokasi-lokasi itu sebagai ibroh. Barangkali nanti mereka yang saat ini melaksanakan ibadah umroh, mereka bisa melakukan ibadah haji. Jadi diberikan semacam warming up, pemanasan ya. Nanti mereka ketika berhaji yang dikunjunginya adalah Arafah, Muzdalifah, Mina. Maka nanti semua jemaah umroh diajak tuh dari area Jabal Sur, kemudian menuju Arafah, Muzdalifah, Mina. Kemudian yang mau umroh lagi yang kedua kali, diajak mikot lagi di area tempat mikot yang ada di kota Mekah, baik itu di Ji'ronah, di Tan'im, atau di Hudaybiyah. Nah, itu beberapa tempat yang dikunjungi atau diziarahi oleh jamaah di kota Mekah. Nah, ini ada program baru beberapa tahun ini, itu ziarah ke kota Taif, Pak Dirut. Bagaimana ini? Ya, ziarah ke Taif ini sebagai kunjungan tambahan atau nilai plus bagi yang melaksanakan ibadah umroh bersama kami.
Jadi kita kemas kunjungannya ke beberapa lokasi yang ada di Taif, baik itu hal yang berkaitan dengan tempat-tempat bersejarah yang pernah dikunjungi oleh Rasulullah SAW ataupun tempat-tempat wisata lokal yang ada di sana. Ini sudah termasuk dari paket ya untuk Betul, ziarah ke Taif ini. betul. Itu sudah Itu jamaah masuk tidak paket. dikenakan biaya lagi untuk Tidak ziarah dikenakan ke Taif. biaya tambahan lagi dengan uang yang mereka sudah setorkan, paket 12 hari, paket 9 hari, 15 hari, itu tidak ada biaya tambahan yang akan dikeluarkan kembali. Nah, apa yang menarik dari kota Taif ini, Pak Dirut? Nah, Taif ini adalah tempat yang pernah dikunjungi oleh Rasulullah SAW sebagai tempat yang dimana beliau berharap kalau berdakwah di kota Taif ini akan mendapatkan respon yang lebih gampang, tidak seperti yang ada di kota Mekah yang sangat menyulitkan. Namun ternyata yang dihadapi Rasulullah adalah sebaliknya. Penduduk kota Taif ternyata tidak menerima dakwah beliau. Beliau sampai dilempar dan sampai berdarah-darah. Namun subhanallah, dengan kesabaran beliau, bahkan pada saat itu malaikat yang menjaga gunung kota Taif itu pernah menawarkan ke Rasulullah SAW untuk agar Rasulullah berdoa agar penduduk kota Taif itu langsung mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata Rasulullah mengatakan beliau tidak diutus sebagai pelaknat, melainkan sebagai rahmatan lil alamin. Sehingga beliau mendoakan kota Taif itu menjadi ahli agama. Ya, penduduk yang ada di sana itu menjadi orang yang mengerti agama. Dan seperti kita tahu, ternyata sahabat yang meninggal di sana itu ada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kemudian sahabat-sahabat terkemuka yang menjadi ahlus suffah, mereka berasal dari kota Taif. Itu berkat kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berarti dari penjelasan Pak Dirut tadi untuk paket 9 hari ini itu 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah. Kemudian untuk yang 12 hari ada yang 4 hari di Madinah, 6 hari di Mekah. Sisanya itu adalah perjalanan. Ya, betul. Jadi paket 9 hari itu biasanya memang 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah. Ya. Kemudian yang paket 12 hari itu biasanya 4 hari di Madinah, kemudian sisanya di Mekah. Nah, sisanya adalah perjalanan. Perjalanan itu biasanya dihitung 2 hari. Jadi kalau paket 9 hari berarti 2 hari perjalanan, 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah. Nah, kalau paket 12 hari, 2 hari perjalanan, 3 hari di Madinah atau 4 hari di Madinah, 6 hari di Mekah. Biasanya seperti itu ya. Nah, selain mereka mengerjakan inti daripada paket umrohnya, yaitu melaksanakan ibadah umroh yang tadi kita bilang hanya menghabiskan waktu 2-5 jam ya, dari niat kemudian tawaf sa'i. Nah, setelah itu hari-hari setelahnya jemaah umroh ini diajak untuk memperbanyak ibadah, baik itu di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Nah, sisa-sisa waktu yang kosong-kosong itu ketika ada waktu-waktu kosong, jamaah umroh diajak berkunjung ke lokasi-lokasi bersejarah baik di Madinah maupun di Mekah. Alhamdulillah pemirsa yang berbahagia, itulah beberapa informasi yang kita dapat sama-sama dengarkan dari Dirut RHS Travel. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian yang belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah umroh, secepatnya Allah panggil dengan sebaik-baik keadaan. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di Tanya Dirut selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.